Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heni Wandari dan teman saya Catherine Caroline. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mata kuliah keperawatan keluarga yang berjudul Perkembangan dan Asuhan Keperawatan Terhadap Keluarga dengan tahapan berdua kembali atau tahapan pertengahan. Nah, teman-teman, sebelumnya kita mengetahui apa sih keluarga itu. Keluarga adalah sekumpulan orang yang dihubungkan oleh ikatan perkawinan, adopsi, maupun kelahiran, menurut Douval pada tahun 1972. Dan selanjutnya, keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang di dalamnya terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal bersama di dalam satu atap dan saling bergantungan. Nah, selanjutnya kita mengetahui fungsi keluarga. Fungsi keluarga itu ada 5. Yang pertama fungsi afektif, yang kedua fungsi sosial, yang ketiga fungsi ekonomi, yang keempat fungsi reproduksi, yang kelima fungsi perawatan kesehatan. Nah, fungsi afektif ini fungsi yang berhubungan dengan fungsi internal keluarga atau di dalam keluarga, sehingga berguna untuk pemenuhan kebutuhan sosial. Yang kedua itu sosial. Sosial ini yaitu proses perkembangan perubahan yang dilalui individu hingga menghasilkan interaksi sosial. Dan selanjutnya individu atau keluarga berperan di dalam masyarakat. Dan mengapa harus keluarga? Karena keluarga merupakan tempat individu melakukan sosialisasi dan di mana anggota keluarga belajar disiplin norma keluarga sehingga individu atau keluarga mampu terjun ke masyarakat sehingga melakukan interaksi sosial. Dan yang ketiga ini fungsi reproduksi. Fungsi reproduksi ini untuk meneruskan kelangsungan keturunan serta menambahkan sumber daya manusia. Dan yang keempat ekonomi. Ekonomi ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan seperti makan, pakaian, rumah, dan lain-lain. Dan yang kelima perawatan kesehatan. Keluarga mampu melakukan pelindungan pemeliharaan kesehatan. Dan selanjutnya tipe keluarga. Tipe keluarga ini ada 8. Yang pertama nuclear family. Nuclear family ini terdiri dari orang tua dan anak yang masih menjadi tanggungan orang tua. Yaitu extended family. Extended family ini terdiri dari 1 dan 2 inti keluarga atau 2 keluarga yang berbeda tinggal dalam satu rumah. Dan yang ketiga single parent, yaitu terdiri dari 1 kepala keluarga dan tinggal bersama anak-anaknya yang masih bergantungan kepadanya. Dan keempat yaitu nuclear dated. Nuclear dated ini terdiri dari sepasang suami istri yang tinggal dalam satu rumah tanpa anak. Yang kelima reconstituted atau blended family, yaitu keluarga yang terbentuk dari perkawinan pasangan dan masing-masing pasangan membawa anaknya dari perkawinan yang dahulu. Yang keenam yaitu three generation. Three generation ini terdiri dari kakek, nenek, ibu, bapak, anak yang tinggal di dalam satu rumah. Yang kedelapan middle age atau elderly couple, yaitu keluarga yang terdiri sepasang suami istri di usia pertengahan. Dan selanjutnya bagaimana sih peran perawat pada keluarga di usia pertengahan ini? Yang pertama mengenali masalah kesehatan pada anggota keluarganya. Yang kedua, membuat keputusan yang berkaitan dengan upaya pengobatan atau perawatan. Dan yang ketiga, melakukan upaya perawatan untuk menghilangkan kondisi sakit pada anggota keluarga. Dan yang keempat, pemeliharaan kesehatan pada lingkungan rumah yang kondusif. Dan yang terakhir, memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada. Dan selanjutnya, bagaimana sih perkembangan keluarga di usia pertengahan ini? Keluarga dewasa pertengahan merupakan salah satu tahap usia pertengahan bagi orang tua pada saat ketika anak yang terakhir meninggalkan rumah dan berakhir pada saat pensiun atau salah satu pasangan ada yang meninggal. Dan tahap ini biasanya ketika orang tua memasuki usia pada umur 45-55 tahun. Dan selanjutnya bagaimana upaya peningkatan keluarga bahagia di tahap usia pertengahan ini. Cukup banyak sekali pasangan merasakan ganjalan atau konflik baik usia dewasa maupun usia lanjut. Dan bila konflik itu dibiarkan begitu saja, kemungkinan besar pasangan itu akan menderita. Dan konflik itu juga bisa mengakibatkan mereka stres hingga akhirnya meninggal tanpa kebahagiaan. Dan banyak sekali faktor untuk meraih kebahagiaan di usia pertengahan ini, diantaranya faktor fisik. Dengan faktor fisik ini, mereka memeriksa kesehatannya kepada dokter dengan secara teratur, sehingga mereka mempunyai keyakinan bahwa mereka tidak mengalami gangguan penyakit.
Dan selanjutnya pola hidup yang baik sesuai dengan aturan kesehatan. Yang terakhir, ketertarikan. Ketertarikan ini sangat penting diketahui penyebabnya, apakah fisik, psikologis, maupun seksual, sehingga kehangatan mereka mampu dipulihkan kembali. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah atau kurang tepat. Dan selebihnya presentasi ini akan dilanjutkan oleh sahabat saya, Catherine Caroline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Lanjut saja, di sini saya akan menjelaskan masalah yang biasa ditemukan oleh keluarga usia pertengahan. Nah, apa saja sih masalah yang ditemukan oleh usia pertengahan ini? Nah, contohnya, yang pertama itu kebutuhan promosi kesehatan, istirahat yang tidak cukup, tidur yang kurang, serta kebutuhan nutrisi yang kurang baik. Ada juga masalah yang lainnya seperti kurangnya komunikasi antara cucu dan anak serta kurangnya perawatan diri terhadap usia pertengahan ini. Lanjut, di sini ada tugas perkembangan usia pertengahan. Dalam usia pertengahan ini mempunyai tugas perkembangannya, yaitu 1. Pertahankan kesehatan individu dan pasangan usia pertengahan ini. Dalam masa ini, upaya untuk melaksanakan gaya hidup sehat itu sangat menonjol bagi pasangan usia pertengahan ini. Yang kedua, hubungan serasi dengan anak-anaknya dan sebayanya. Dan yang terakhir itu ada meningkatkan keakraban pasangan atau hubungan perkawinan. Di sini saya akan menjelaskan asuhan keperawatan terhadap keluarga dengan tahapan berdua kembali. Ya, di dalam asuhan keperawatan tentunya pasti yang pertama ada pengajian. Di sini ada pengajian, di dalam pengajian itu ada data umum, pengajian lingkungan, struktur keluarga, fungsi keluarga, stres dan coping keluarga, serta riwayat dan tahapan perkembangan keluarga. Next, di sini ada diagnosanya. Di sini ada 3 diagnosa. Yang pertama itu ada perubahan peran dalam keluarga berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga mengenal peran masing-masing anggota keluarga. Yang kedua, risiko terjadinya konflik pada keluarga berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga mengenal masalah komunikasi. Yang ketiga, resiko terjadinya konflik keluarga dengan masyarakat berhubungan dengan kurangnya peran serta keluarga dalam kehidupan masyarakat. Lanjut yaitu intervensinya. Untuk intervensi diagnosa yang pertama, tujuannya yaitu setelah diberikan tindakan keperawatan, anggota keluarga dapat mengenal dan melaksanakan peran masing-masing anggota keluarga secara cepat dengan kriteria hasil. Yang pertama, anggota keluarga dapat menempatkan diri atau berperan sebagai anggota keluarga. Yang kedua, keluarga dapat meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan baik. Yang ketiga, hubungan antara anggota keluarga baik. Intervensinya, yang pertama, gali kebutuhan akan peran masing-masing anggota keluarga, berikan penjelasan tentang peran masing-masing anggota keluarga, mendorong sikap emosi yang sehat terhadap peran masing-masing anggota keluarga. Yang kedua, identifikasi akibat jika peran masing-masing anggota keluarga tidak dilaksanakan. Mendiskusikan pelaksanaan peran sebagai anggota keluarga yang efektif, mendorong keluarga untuk mengatur jadwal anggota harian keluarga yang efektif. 3. Sumber-sumber yang ada dalam keluarga. Motivasi keluarga untuk memanfaatkan fasilitas yang ada dalam masyarakat, misalnya sarana hiburan, olahraga, dan lain-lain. Intervensi untuk diagnosa yang kedua dengan tujuan setelah dilakukan tindakan keperawatan tidak terjadi konflik dalam keluarga. Kriteria hasilnya, yang pertama, pembicaraan 2 arah. Yang kedua, ada umpan balik dengan saling mengungkapkan masalah. Yang ketiga, memecahkan
masalah keluarga. Yang keempat, saling berinteraksi. Yang kelima, meningkatkan harmonisan keluarga. Dan yang terakhir, keenam, keputusan keluarga dapat mengatasi konflik dengan intervensi. Yang pertama, 1. Gali pengetahuan keluarga tentang komunikasi. Diskusikan tentang manfaat dan pentingnya komunikasi pada keluarga. Yang kedua, motivasi keluarga melakukan komunikasi dengan anggota keluarga. Yang ketiga, beri kesempatan pada keluarga untuk mengulangi apa yang sudah dijelaskan oleh perawat. Jelaskan akibat konflik yang terjadi di keluarga. Jelaskan alternatif untuk mengatasi konflik. Motivasi keluarga untuk mengambil keputusan dalam mengatasi konflik. Evaluasi sejauh mana keluarga sudah mengambil keputusan. Next, intervensi diagnosa yang ketiga. Tujuannya yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan, keluarga dapat berperan secara aktif dalam kegiatan sosial masyarakat dengan kriteria hasil. Keluarga ikut dalam wadah sosial masyarakat. Yang kedua, keluarga aktif dalam menggunakan saran umum yang ada di lingkungan tempat tinggal dengan intervensinya. 1. Gali kebutuhan keluarga untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Identifikasi wadah kemasyarakatan yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal. Identifikasi akibat kurang peran serta aktif keluarga dalam masyarakat. Motivasi keluarga untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dalam masyarakat. Motivasi keluarga untuk menggunakan waktu yang luang bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Dan yang terakhir, motivasi keluarga agar secara aktif ikut dalam wadah kegiatan sosial masyarakat. Ya baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.